Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita di hari ini dapat menyelesaikan pembuatan tugas UAS untuk Advanced Software Engineering. Kita berempat bersama Eko Ramanudin, Muhammad Nur Hidayah, Muhyiddin, dan Supriyadi Panggabean akan menyampaikan tentang analisis faktor penerimaan pengguna e-learning di sekolah swasta menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Latar belakangnya, pokok permasalahannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan apa saja dalam penggunaan e-learning di Madrasah Aliyah Al-Jihad, Kota Depok, Jawa Barat, dengan menggunakan UTAUT, Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ada beberapa pengukuran yang kami lakukan. Yang pertama, pengukuran variabel penelitian tentang ekspektasi kinerja atau kami singkat nanti dengan singkatan PA. Kemudian ekspektasi usaha IE, pengaruh sosial SI, kondisi yang memfasilitasi FC, niat perilaku pengguna BIU, dengan 4 hipotesis yang kami lakukan. Teknik pengumpulan yang kami lakukan menggunakan penyebaran kuesioner dengan menggunakan Google Form, disebar melalui grup WhatsApp siswa dan WhatsApp guru. Penelitian dilakukan terhadap setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif pilihan jawaban. Sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Ini yang kami lakukan. Yang kami dapat nanti ada 87 responden. Ini Google Form yang kami sebarkan. Pertanyaan-pertanyaannya. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausatif bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah pengguna e-learning di MA Al-Jihad Depok. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 87 responden yang kami dapatkan. Dengan dari jumlah populasi yang ada saat dilakukan penelitian adalah 110 populasi. Kalau dari rumus kami dapatkan minimal 86 responden yang mestinya kami dapatkan dengan margin error 5%. Teknik analisa data. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan partial least square atau PLS. Analisis data dilakukan terhadap dua hal, yaitu outer model dan inner model. Outer model terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas terdiri dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Reliabilitas diukur dari nilai composite reliability, sedangkan uji untuk inner model digunakan untuk koefisien determinan atau R2 dan PET koefisien, uji hipotesis. PET model yang kami lakukan kaitan antara behavior intention user atau BIU terhadap PA, performance ekspektasi. Ya, ini dia yang kami dapatkan. Ada 3 pertanyaan untuk BIU-nya. PA-nya ada 4 pertanyaan. Kemudian BIU ke export ekspektasi atau EE, lalu BIU ke SI, BIU ke FC, facilitating condition. PET modelnya seperti ini. Kemudian outer model untuk nilai loading yang memiliki tingkat validitas yang tinggi apabila memiliki nilai faktor masing-masing harus bernilai di atas 0,50 menurut W. Abdillah dan HM Jugianto tahun 2009. Dari data yang kami dapatkan, seluruh indikator kami bernilai valid karena kami dapatkan dari PE1 hingga BIU3 semuanya di atas 0,50. Dengan nilai tertinggi tidak ada di PE2 0,95 dan nilai terendah ada di BIU2 yaitu 0,524. Jadi keterangannya semuanya valid. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya Pak Supriyadi Panggabean. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang average variance expected atau disingkat dengan AV. Nah, pada tabel berikut, AV pada
performance expectancy atau disingkat dengan PE atau ekspektasi kinerja adalah 0,646, maka keterangannya adalah valid. Kemudian AV pada indikator effort expectancy disingkat dengan EE atau ekspektasi usaha adalah 0,552, maka keterangannya adalah valid. Kemudian AV pada indikator social influence disingkat dengan SI atau pengaruh sosial adalah 0,618, maka keterangannya adalah valid. AV pada indikator facilitating condition disingkat dengan FC atau kondisi yang memfasilitasi adalah 0,587, maka keterangannya adalah valid. Kemudian AV pada indikator BIU, Behavioral Intention User, disingkat dengan BIU, atau niat perilaku pengguna adalah 0,588, maka keterangannya adalah valid. Maka seluruhnya dinyatakan valid. Selanjutnya adalah cross validation. Dalam cross validation ini dikatakan valid jika nilai loadingnya ke variabelnya paling besar dibandingkan dengan ke variabel lainnya. Bisa kita lihat, sudah kita beri tanda kuning ya, dari variabel PE1 sampai dengan PE4 terhadap variabel PE itu sendiri lebih tinggi dibandingkan terhadap variabel lain, EE, SI, FC, BIU. Kemudian yang EE, variabel EE1 sampai dengan EE4 terhadap variabel EE itu sendiri lebih tinggi dibandingkan variabel lain. Dan seterusnya bisa kita lihat bahwa variabelnya dikatakan valid jika dia lebih tinggi dibandingkan ke variabel lain. Maka seluruh indikatornya dinyatakan valid. Selanjutnya, convex alpha dan composite reliability. Konstruk mampu disebut reliable jika nilai convex alfanya dan composite reliability lebih besar dari 0,7, walaupun nilai 0,6 masih dapat diterima. Sumbernya adalah W. Abdillah dan H. M. Joyanto tahun 2009. Nah, dari tabel berikut, angka terkecil convex alfanya adalah 0,663 dan angka terkecil dari composite reliability-nya adalah 0,803. Karena convex alfanya di atas 0,6 dan composite reliability-nya juga di atas 0,6, maka konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Lanjut. Selanjutnya adalah R2. Hasil GOF sebesar 0,3476 adalah 35%. Terlihat dari hasil perhitungan GOF, yaitu dari data tabel berikut, maka hasilnya adalah 0,3476. Maka masuk dalam kategori GOF moderat. Nah, kenapa dikatakan GOF moderat? Terlihat pada referensi dari Chin tahun 1998 bahwa 0,67 ke atas menunjukkan modelnya adalah kuat. Jika di atas 0,33 maka menunjukkan modelnya moderat dan 0,19 lemah. Nah, pada hasil perhitungan ini termasuk dalam kategori moderat, yaitu di atas 0,33. Dengan demikian, model dikatakan memiliki tingkat kesesuaian yang moderat dan menjadi model yang cukup ideal untuk penelitian ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Baik, kita masuk ke hasil hipotesis. Nilai yang digunakan dalam mencari tingkat signifikansi pengujian hipotesis dapat dilihat dari tingkat koefisien PET atau inner model. Jika nilai inner model merujuk pada nilai T statistik, maka nilainya harus di atas 1,96 untuk hipotesis 2 ekor, two-tailed, dan di atas 1,64 untuk hipotesis 1 ekor, one-tailed. Nilai tersebut berlaku dalam pengujian hipotesis pada alpha 5% dan power 80%. Sumber Abdillah 2009. Dengan demikian, hipotesis yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini
bisa diterima jika memiliki nilai T statistik lebih dari sama dengan 1,96 dan p-value kurang dari sama dengan 0,05. Sebaliknya, hipotesis akan ditolak apabila T statistik kurang dari sama dengan 1,962 dan p-value lebih besar dari sama dengan 0,05. Hasil uji signifikansi yang dilakukan dengan metode bootstrapping di SmartPLS. Koefisien, jalur T statistik, dan p-values. Di sini kita bisa lihat untuk performance ekspektansi berpengaruh terhadap behavioral intentional user, memiliki T statistik 3,553 dan p-values 0. Cara untuk effort ekspektansi terhadap behavioral intentional user memiliki T statistik 0,175 dan p-values 0,861. Untuk social influence terhadap behavior intentional use memiliki T statistik 0,239 dan p-values 0,811. Sementara itu untuk facilitating condition terhadap behavioral intentional use memiliki T statistik 0,017 dan p-values 0,986. Dengan demikian kita memiliki analisa satu bahwa hasil dari uji hipotesis 1 dalam model struktural yaitu performance ekspektansi memiliki pengaruh signifikan kepada behavioral intention to use the system. Nilai T statistik konstruk adalah sebesar 3,533, lebih besar sama dengan 1,96 dan p-value 0, lebih kecil sama dengan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa performance ekspektansi memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil dari uji hipotesis 2 dalam model uji struktural yaitu effort ekspektansi tidak memiliki pengaruh signifikan kepada behavioral intention to use the system. Nilai di statistik konstruk adalah sebesar 0,175, lebih kecil sama dengan 1,96 dan p-value 0,861, lebih besar sama dengan 0,05, menunjukkan bahwa effort ekspektansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 ditolak. Hasil dari uji hipotesis 3 dalam model struktural yaitu social influence tidak memiliki pengaruh signifikan kepada behavioral intention to use the system. Nilai T statistik konstruk adalah sebesar 0,239, lebih kecil dari sama dengan 1,96 dan p-value 0,811, lebih besar dari sama dengan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa social influence tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak. Hasil dari uji hipotesis 4 dalam model struktural yaitu facilitating condition tidak memiliki pengaruh signifikan kepada behavioral intention to use the system. Nilai T statistik konstruk adalah sebesar 0,017, lebih kecil dari sama dengan 1,96 dan p-value 0,986, lebih besar dari sama dengan 0,05, menunjukkan bahwa facilitating condition tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 ditolak juga. Berikut tabel yang menjelaskan hasil hipotesisnya. Hipotesis 1 keterangan diterima, hipotesis 2 keterangan ditolak, hipotesis 3 keterangan ditolak, hipotesis 4 keterangan ditolak. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa ada satu variabel yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan penerimaan pengguna e-learning di MA Al-Jihad, yaitu variabel PE, performance ekspektansi, sebesar 3,553. Sehingga dapat diartikan bahwa ekspektansi kinerja PE dari keberhasilan penerimaan pengguna e-learning di MA Al-Jihad sudah baik sehingga pengguna berniat lebih sering menggunakan e-learning pada waktu yang akan datang. Oke, demikian. Sekian dan terima kasih.
Dengan ilmu kita menuju kemuliaan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.